Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, sebelum kita mulai, ini Ibu mau mengabsen dulu. Cuma mungkin yang baru hadir ini ada Gilang. Halo Gilang. Halo Bu. Halo, ada Intan. Hai Intan. Sekarang kaptennya Gilang. Ayo Gilang, kapten harus mimpin. Ayo mimpin doanya sayang. Dan kita mulai kepercayaan masing-masing. Dalam waktu dimulai. Jadi Ibu selalu ingatkan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya jangan ditinggalkan. Kalau bisa tetap di rumah jika tidak ada hal penting yang harus kalian kerjakan ya. Dari semangat belajar dari rumah. Kita dulu lagu Berkibarlah Benderaku supaya lebih tambah semangat. Suci seluruh Nah, jadi hari ini tema 2 kita yaitu kita akan membahas tentang persatuan dalam perbedaan. Ada di tema 2, kemudian subtema 2 yaitu rukun dalam perbedaan di pembelajaran. Adapun kita mempelajari hal ini tujuannya supaya kamu yang pertama, kamu ini setelah mengamati video dan juga nanti membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, kamu nanti dapat mampu menganalisis manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram yang benar. Nanti ada diagramnya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ya sayang ya. Coba gambarnya kelihatan nggak? Ya, nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut? berbagi Bu. Berbagi. Ya sudah. Nah ini apa kegiatan yang sedang mereka lakukan ya tadi? Jawabannya apa tadi? Mereka sedang melakukan? Ya? Berbagi, betul. Mereka sedang melakukan atau mungkin kegiatan berbagi. Nah, kemudian dari berbagi ini, manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut kira-kira apa? Persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih tadi siapa tuh yang jawab? Oke, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, terus kira-kira kalau misalnya persatuan dan kesatuan sudah terjaga, maka yang dihasilkan kehidupan kita akan Baik. akan baik. Ya, betul. Terima kasih. Nah, coba diperhatikan gambarnya lagi ya, sayang. Ini gambarnya menunjukkan ada sebuah perbedaan di situ. Kalian bisa nggak sih melihat perbedaannya dari segi apa? Agama Bu. Ya, betul. Agama. Kelihatan ya, Ibu bilang pakaiannya khas. Sepertinya ini salah satu pemuka agama. Dari agama apa nih menurut kamu? Tahu nggak ini agama apa? Ya, agama Buddha, betul. Nah, mereka pemuka agama dari agama. Ada hal yang bisa kita ambil dari sini, yaitu meskipun berbeda agama, tetapi kita harus tetap saling menjaga Persatuan dan kesatuan. Nah, betul. Jadi meskipun kita beda nih secara agama, juga. Nah, ini walaupun kita beda-beda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia itu disebut dengan bangsa yang majemuk. Kenapa majemuk? Karena Indonesia ini beragam di dalamnya. Apa yang bikin Indonesia beragam? Nah, yang membuat Indonesia ini beragam, pertama dilihat dari ada banyak perbedaan di dalamnya. Yaitu yang pertama ada suku. Ibu berasal dari suku Sunda nih, Ibu Jawa Barat. Nah, kalau kalian? Jawa. Ada yang dari Betawi, ada? Ada. Kemudian masuk ke agama. Nah, agama tadi kita sudah sebutkan ada 6 agama besar di Indonesia. Dan satu lagi ada ras. Rasnya majemuk tuh itu. Indonesia tuh adalah bangsa yang bermacam-macam. Macam dari sukunya, dari budayanya, dari agama, dari ras gitu. Nah, anak-anak ibu kan juga tadi, aku dari Jawa Bu, aku dari Sunda Bu. Nah, itu dia. Itu namanya beda-beda. Ini yang paling penting nih, yaitu menjaga Persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan ini, setelah ini ada sebuah tayangan video tentang rukun dalam perbedaan. Nanti mohon disikapi dengan baik ya videonya. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua.
satu Kita bangsa. bahas Indonesia itu majemuk, Indonesia itu bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi orang-orang nih, kita semua, kamu harus tahu cara menghadapi yang namanya setiap perbedaan. Bagaimana caranya? Sebetulnya banyak cara, tapi ini ibu hanya menampilkan 4 ya. Coba ya dilihat. Nah, yang pertama tolong dibaca. Apa tuh? Nah, toleransi. Selanjutnya, nah bagaimana caranya? Yaitu Saling menghormati. oke, saling menghormati. Jadi kalau sudah saling menghormati, harus saling menghargai. Bukan satu lagi di sini yaitu saling tolong menolong. Karena kita hidup pasti akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini membaca, ini kan sudah ibu sampaikan ya, sudah dibaca apa belum ya? Udah ya, judulnya itu perbedaan yang menguatkan. Kalau sudah dibaca, kita bahas yuk. Nah, namanya Kampung Cempaka. Nah, Kampung Cempaka ini kampung yang keluarganya berasal dari suku maupun agama yang beda. Ada 5 sahabat ceritanya di situ. Nah, 5 sahabat ini berbeda suku dan agama. Tapi meskipun berbeda, mereka memiliki kebersamaan yang begitu akrab. Mereka begitu akrab, mereka memiliki kebersamaan. Biasanya kebersamaan mereka terlihat dari mereka berolahraga bersama, membantu warga di kampung, mengajarkan tari barongsai kepada anak-anak di kampung. Nah, jadi intinya sikap toleransi yang ditunjukkan mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika yang kaya akan perbedaan. Tetapi mereka tetap bisa hidup dengan damai dan juga berdampingan. Ibu minta coba kalian ceritakan pengalaman hidup pun di sekolah ataupun di rumah lingkungan sebagai wujud persatuannya tuh seperti apa sih? Nah, coba nanti dijelaskan di bagian perbedaan yang ada. Kemudian kegiatan yang dilakukan dengan teman. Nah, kemudian sikap atau sikap keluargamu nih terhadap perbedaan yang ada. Dan satu lagi, manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dan kesatuan dan perbedaan. Ada yang mau menceritakan nggak? Siapa? Dibacain aja. Aku nulis cerita pengalamanku seperti ini. Coba Windy, bacain. Boleh cerita pengalamannya? Perbedaan yang ada yang saya temui di lingkungan rumah yaitu ada keluarga yang merupakan tetangga saya yang berbeda agama dengan saya. Gotong royong membantu tetangga yang sedang kesusahan, saling menghormati, mempererat tali silaturahmi. Oke, terima kasih Windy. Kalau menurut kamu kalau menari itu harus kompak nggak? Soalnya kalau misalnya kalau nggak kompak nih, kalau dia salah, ini ada pertanyaan. Jika salah satu penarinya salah gerakannya, maka yang akan terjadi apa sayang? Selanjutnya Berantakan. Tariannya berantakan, kacau, betul ya. Jadi menari pun butuh yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Ini bagian membaca, ini juga sudah ibu minta kamu baca duluan. Sudah belum dibaca? Udah. Oke, kalau sudah lanjut ya. Tari Lego-Lego katanya adalah sebuah tari persatuan yang sudah baca. Coba nih, apa itu isinya? Yang pertama, Tarian itu kan dalam ini tunjukkan masyarakat yang masyarakat membangun kampung dan negeri. nah, itu untuk membangun sebuah negeri, kita butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Tari Lego-Lego itu melambangkan sebuah persatuan. Nah, selanjutnya lagi, Tarian itu kan tariannya itu gerakan tangan, gerakan kaki, yang ibu bilang gerakannya harus bersatu, harus kompak. Nah, kemudian gerakan dan nyanyian lihat, ini para penarinya membentuk sebuah lingkaran ya, formasi gerakannya melingkar. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada orang yang menarikan tari Lego-Lego. Mereka membentuk sebuah lingkaran, formasi lingkaran. Jadi, seorang penari ini harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, juga pergeseran posisi saat menari. Nah, karena dari semua itu ada yang namanya pola lantai yang dibentuk sayang. Pola lantai itu apa sih? Nah, ini pola lantai adalah denah. Denah itu adalah tempat, posisi yang harus dikuasai oleh seorang penari yang
punya fungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak. Jadi kamu harus perhatikan, kalau saya harus ke kanan ya ke kanan. Teman saya lantai itu ada beberapa jenis sayang. Yang pertama vertikal. Ini para penarinya bentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya apa sayang? Diagonal itu adalah para penarinya baris membentuk garisnya nyudut atau miring ke kanan ataupun ke kiri ataupun sebaliknya. Selanjutnya lingkaran atau melengkung. Udah jelas nih kalau lingkaran melengkung. Kalau Lego berarti masuk kemana? Lego tadi melengkung, jelas ya, kata posisinya melengkung. Nah, kalau nggak ada pertanyaan Ibu lanjut. Ini ada sedikit video ya supaya kamu paham. Videonya singkat, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi supaya paham gerakan pola lantai tari itu seperti apa. Ini perhatikan baik-baik pola lantai tari pada video-video berikut. Selamat menyimak ya. Pola yang pertama yaitu vertikal. Kalian dapat bergerak maju ataupun mundur secara lurus. Pola melengkung atau lingkaran, kalian dapat bergerak berputar membentuk lingkaran. Nah, kalau misalnya sudah paham, ada pertanyaan, coba nih, di sini ada gambar ratu. Pola lantai apa yang digunakan pada tarian di atas kalau dilihat dari gambarnya? Iya, diagonal. Lanjutnya nih, gambar yang kedua, coba dilihat. Menurut kamu itu pola lantainya? Vertikal. Oke, selanjutnya kelihatan nggak? Ini pola lantainya Melengkung, Bu. melengkung. Terima kasih. Gampang ya, pola lantai tadi gampang ya. Nah ini juga sayang. Setelah ini, setelah pembelajaran, Ibu minta kamu praktikkan salah satu gerakan pola lantai. Kayak tadi video Ibu tuh. Tapi kamu pilih aja satu gerakan aja. Nah, kita relax dulu ya. Kita main games dulu sebentar sayang. Ini ada pertanyaan, nanti ini gamesnya. Pilih nomor berapa? 4, Bu. Kita lihat. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tapi meskipun berbeda-beda apa B? Ya betul B. Kita balik ke refleksi sayang nih. Jadi kita sudah mau di akhir-akhir. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Persatuan dan pola lantai tari adalah pola yang dibentuk sebagai aturan bagi penari dalam berpindah gerak maupun bergeser posisi saat menari. Terima kasih sayang ya dari semua materi kita. Untuk supaya kita lebih menghargai ada rasa kesatuan kita setiap perbedaan, kita nyanyikan ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa? Terima kasih ya anak-anak ya. Akhir pembelajaran kita, Ibu ingin tetap mengingatkan kalian, ingat ya protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Dan juga kita harus bersyukur hari ini kita masih bisa ketemu, kita masih berkumpul. Ibu ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Indi minta dibantu, tolong teman-teman disiapkan untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, terima kasih ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kalian boleh melanjutkan kegiatannya. Terima kasih yang sudah hadir. Ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.